Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dalam kurun waktu 2 pekan, polisi di pesisir selatan tangkap 7 tersangka pengedar narkoba. Satpol PP Padang tangkap sejumlah pasangan di luar nikah saat razia kos-kosan. Pemalak sopir truk tangki dengan modus menjual air mineral ditangkap polisi di Bungus. Panjang mana nih? Warga Kecamatan Lima Kaum Tanah Datar gempar. Bayi laki-laki yang diperkirakan baru lahir ditemukan di samping musala dalam kantong plastik berwarna hitam tanpa sehelai kain pun. Suara tangis yang berasal dari kantong plastik warna hitam sontak saja mengagetkan Kendra, seorang jemaah yang hendak menunaikan salat maghrib di musala Baitul Arifin. Kendra yang semula mengira suara tangisan tersebut adalah suara kucing, langsung membawa kantong plastik hitam yang dilihatnya ke musala. Dugaan Kendra salah. Yang ditemukannya adalah sesosok bayi tanpa sehelai kain pun yang melindungi tubuh mungilnya. Kebetulan beliau mau sholat dan lewat di jalan ini dan mendengar ada suara. Dan dilihat perkiraannya mungkin suara apa atau kucing dari mana, kemudian dibawa ke dalam musola. Sampai di musola dibuka, ternyata bayi laki-laki dalam keadaan tanpa pakaian. Kondisi bayi kita lihat sehat, normal dan sehat. Bayi dibawa ke rumah bidan untuk mendapatkan perawatan, sedangkan Kendra dan warga melaporkannya ke Mapolsek Lima Kaum. Polisi yang mendatangi lokasi membawa bayi ke RSUD Hanafiah untuk diperiksa kesehatannya. Kondisi bayi pas di awal tuh masih ada darah sedikit darah, dan masih ada tetes darah di apa namanya tuh di badan, di bekasnya tuh ada di sendal jemaah. Karena bergerak aja nggak nangis. Nangis ada nangis, suaranya belum terlalu keras itu, suaranya masih kecil. Polisi masih mencari informasi dengan meminta keterangan sejumlah pihak untuk mencari keberadaan orang yang tega membuang bayi ini. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Ya yang bu, berarti ibunya tadi. Yo, oke. Sejak awal tahun ini, Polres Pesisir Selatan gencar memburu pengedar narkoba yang beroperasi. Satu persatu dicokok. Mereka tak bisa mengelak karena polisi juga menemukan sejumlah barang bukti. 7 orang pengedar ditangkap polisi dengan total barang bukti 7 paket kecil sabu-sabu dengan total berat 1,33 gram dan ganja 8,5 gram. Dari jumlah tersangka tersebut, 1 diantaranya wanita. 4 kasus berada di Kecamatan Sutera, 1 kasus di Kecamatan Linggo Sari Baganti, dan 1 kasus lainnya di Kecamatan Lengayang. Penangkapan pertama di Kampung Timbulun, Kecamatan Sutera, dengan barang bukti 10 paket kecil ganja. Setelah itu, polisi menangkap 2 tersangka pengedar sabu-sabu dengan barang bukti 1 paket kecil. Dari penangkapan ini, polisi melakukan pengembangan hingga menciduk 3 tersangka lainnya. Satgas Narkoba semenjak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 16 Januari 2023 telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan sebanyak 6 kasus. Dari jumlah tersangka yang berhasil kita amankan dari 6 kasus tersebut sebanyak 7 tersangka terdiri dari 6 orang pria dan 1 orang wanita. Penangkapan ini menjadi bukti jika wilayah pesisir selatan menjadi pasar baru bagi pengedar narkotika. Para nenek mama dan pemangku kepentingan lainnya harus waspada agar anak dan keponakannya tak terjerumus narkotika. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.
Satuan Polisi Pamong Praja Selasa dini hari menggelar razia di sejumlah kos-kosan di kawasan Padang Barat, pusat kota Padang. Razia ini digelar setelah penegak perda tersebut menerima laporan masyarakat banyaknya pasangan luar nikah yang tinggal bersama. Petugas mulai bergerak tengah malam menyisir sejumlah tempat kos. Hasilnya cukup mengejutkan. Saat digeledah satu persatu, petugas mendapati kamar kos yang dihuni oleh sepasang muda-mudi. Saat ditanya petugas, mereka mengaku bukan pasangan suami istri, melainkan hanya teman dekat. Penghuni kos mendatangkan pasangannya saat malam hari, agar luput dari pantauan warga sekitar. Pasangan ini ditangkap Satpol PP Padang karena melanggar Perda Kota Padang tentang ketertiban umum. Makanya kita lakukan peninjauan ke lokasi dan kita menemukan ada 8 orang perempuan dan 7 laki-laki di beberapa rumah kos dan penginapan di Kota Padang itu tidak terikat dengan perkawinan yang sah. Dan mereka kita bawa ke Mako Satpol PP untuk diperiksa oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Satpol PP. Pasangan yang ditangkap baru bisa pulang jika dijemput oleh orang tua atau pamannya. Sedangkan pemilik kos-kosan diwajibkan membuat surat perjanjian agar mengawasi penghuni kosnya masing-masing dengan cermat. Jika kembali terjaring, izin kos-kosannya akan dicabut. Dari Padang, Robiha melaporkan. Sampai kan ada warnet di situ. Iya. Tangkok di situ kan, wah kaca sih lah baik. Dengan tenang, beberapa anggota reserse Polsek Bungus ini menuju kawasan Teluk Kabung, sekitar 25 km dari pusat kota Padang. Polisi ini hendak menangkap pemuda setempat yang kerap memalak sopir tangki. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menjalankan tugasnya itu. Pasalnya, polisi langsung bertemu dengan seorang pelaku yang sedang beraksi. Tak ayal, pemuda pengangguran ini pun ditangkap. Tak hanya itu, polisi juga menemukan puluhan botol air mineral yang tersusun rapi. Setiap botolnya juga dilengkapi dengan plastik kecil yang berisi sabun. Modusnya, setiap truk yang keluar dari tangki BBM diwajibkan berhenti di sebuah warung dan membeli air mineral yang telah disiapkan pemuda setempat. Setiap paket dijual seharga Rp20.000. Jika sang sopir tak membeli paket air mineral itu, maka para pemalak akan mencari gara-gara dan membuat keributan. Dari hasil pemeriksaan, ternyata pungli di areal tangki timbun BBM Teluk Kabung ini telah berlangsung sejak lama. Penangkapan yang dilakukan polisi hanya menghentikan pungli ini dalam waktu yang singkat. Tak hanya itu, pelaku yang didominasi pemuda setempat juga dilakukan secara bergiliran. Bahkan beberapa orang menjadikan pemalakan tersebut sebagai mata pencahariannya. Melakukan penangkapan satu orang tersangka pungli di daerah depan depo Pertamina. Ya, kita amankan beberapa botol aqua, minuman, dan sabun yang dijual kepada para supir dengan harga yang kurang wajar. Prakteknya sudah mereka lakukan selama lebih 6 bulan ini. Satu orang tersangka, dan kita sudah serahkan ke Polresta Padang untuk penyidikan lebih lanjutnya. Seorang pelaku yang ditangkap polisi ini diserahkan ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Alfi melaporkan dari Padang.